Seorang gadis dari gerbang naga mengalahkan Peri Hua dan Yuan Yue di Dewa Restoran Memasak. Peri Hua dipermalukan dan Yuan Yue dikalahkan. Orang yang bergerak adalah seorang gadis dari gerbang naga. Hua peri kecantikan yang menyedihkan dan Yuan Yue favorit surga dengan mudah dikalahkan oleh seorang gadis dari gerbang naga. Peri Hua dan Yuan Yue mengklaim bahwa para murid gerbang naga adalah sampah. Pada akhirnya, mereka dipermalukan habis-habisan oleh seorang gadis dari gerbang naga. Seorang gadis dari gerbang naga mempermalukan Yuan Yue. Mungkinkah gerbang naga akan membuat klan Yuan menjadi musuh? Gerbang naga telah membawa ini ke atas diri mereka sendiri. Pertama, mereka membuat musuh dari dokter suci obat suci, dan sekarang mereka memprovokasi klan Yuan. Pada hari pertama kompetisi akbar, ketika Jiang Hu masih mendiskusikan masalah gerbang naga yang membuat musuh dari sekte obat suci abadi, berita ledakan lainnya tiba-tiba muncul di internet. Di internet Jiang Hu, tidak hanya ada postingan, ada juga beberapa gambar Peri Hua dan Yuan Yue dalam keadaan menyesal. Terutama Peri Hua, wajahnya berlumuran darah dan dia terbaring di tanah, sama sekali tidak memiliki keanggunan peri. Melihat gambar dan postingan, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Peri Hua ini terlalu sengsara dan Yuan Yue juga dalam keadaan menyesal. Namun, melihat keadaan keduanya yang menyedihkan, banyak orang yang terkejut. Seorang gadis dari gerbang naga dapat dengan mudah mengalahkan Peri Hua dan Yuan Yue. Peri Hua berada di alam bayi dan mungkin tidak terlalu kuat di antara alam bayi, tetapi Yuan Yue adalah favorit surga yang memasuki final hari ini. Dan dengan kekuatannya, dia pada dasarnya berada di daftar favorit surga ke-21. Pada akhirnya, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang gadis tak dikenal dari gerbang naga. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi sangat terkejut. Menamparkan wajah ini terlalu menyedihkan. Di restoran Dewa Memasak, mereka mengatakan bahwa gerbang naga lebih rendah dari mereka. Yuan Yue bahkan mengatakan bahwa dia sendiri yang dapat menghancurkan semua murid muda gerbang naga. Pada akhirnya, dia langsung menamparkan wajahnya. Peri Hua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yuan Yue ditampar wajahnya seperti ini. Akankah klan Yuan bereaksi? Apakah mereka akan menjadi musuh dengan gerbang naga? Gadis itu adalah adik dari Raja Naga. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia setidaknya berada di level Dewa Abadi setengah langkah. Setelah itu, 3 balasan yang lebih populer didorong. Peri Hua yang menyedihkan dan Yuan Yue. Akankah klan Yuan membela Yuan Yue? Adik dari Raja Naga. Kejadian ini membuat kompetisi kebanggaan surga semakin menarik. Dan pertempuran besok bahkan lebih seru. Saudaraku, pasangan bintang B Yuan Yue dan Peri Hua itu benar-benar menyebalkan. Di puncak penerimaan tamu klan Xuan Yuan, Wang Xian dan Xiao Yu sedang duduk di depan meja. Xiao Yu berkata padanya dengan marah. Yu Wenyu. Wang Xian tersenyum. Jika mereka tidak menyinggung saya, kami tidak akan menyinggung mereka. Jika mereka menyinggung kita, jangan menahan diri. Mereka masih berani melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Saya sendiri yang bisa memberi mereka pelajaran. Jika orang-orang dari klan Yuan berani menimbulkan masalah, saya akan memberi mereka pelajaran yang bagus di kompetisi kebanggaan surga besok. Xiao Yu cemberut dan berkata dengan sedih. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Klan Golden Swordfish akan berada di sini besok. Mari makan. Kalian semua bisa bersenang-senang di sini. Wang Xian tersenyum. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah Yuan Yue. Malam tiba dengan sangat cepat. Internet Jiang Hu masih ramai dengan aktivitas saat mereka membahas apa yang terjadi hari ini. Ketika bel berbunyi keesokan harinya, satu persatu sekte abadi terbang menuju arena. Wang Xian, Guan Suking, dan anggota gerbang naga lainnya juga terbang menuju tribun penonton. Ketika mereka tiba, mereka langsung merasakan tatapan orang banyak. Sekelompok murid sekte abadi menatap anggota gerbang naga dengan rasa ingin tahu saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yu. Fakta bahwa Xiao Yu mengalahkan Yu Wenyu kemarin mengejutkan banyak orang. Banyak orang menduga bahwa orang yang pergi ke arena untuk berduel dengan sekte pengobatan suci Dokter Suci kemungkinan besar adalah gadis yang kemarin. Karena sepertinya hanya gadis di gerbang naga itu yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saudaraku, itu gadis itu dia. Pada saat ini, di depan platform klan Yuan, wajah Yuan Yue dipenuhi amarah saat dia melihat Yu kecil di kejauhan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis. Anda terpaksa menggunakan susunan pertahanan yang ayah habiskan banyak uang untuk membangunnya untuk kami. Kamu benar-benar memalukan. Di samping Yuan Yue,
seorang pemuda kurus dengan dingin melirik adik laki-lakinya. Dia sangat kuat. Yuan Yue menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu, tinjunya yang terkepal dipenuhi amarah. Baiklah, karena dia berani menyakitimu, secara alami aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Jangan katakan bahwa Anda adalah adik laki-laki saya, tetapi jika Anda tidak berani menghadapi klan Yuan saya akan memberitahu semua orang tentang konsekuensinya. Saat pemuda kurus dan lemah itu berbicara, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kata-kata mereka tidak disembunyikan sama sekali, dan beberapa dewa abadi dari klan Yuan mendengarnya. Terutama dewa abadi Parubaya. Dia melirik mereka dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, dengan senyum di wajahnya. Mengenai fakta bahwa murid paling menonjol kedua dari Sekte Abadi dikalahkan oleh gadis dari Gerbang Naga tadi malam, mereka tidak sedikit pun terpengaruh. Mereka tidak akan memerintahkan murid-murid mereka untuk bergerak, juga tidak akan menghentikan mereka untuk melakukannya. Semuanya akan diselesaikan oleh para murid dari Sekte Abadi itu sendiri. Namun, mereka sangat mendukung para murid Sekte Abadi yang membalas dendam. Sebagai eksistensi teratas dari 20 Sekte Abadi, para murid dari Sekte Abadi seharusnya bisa membalas mereka karena telah mempermalukan mereka. Tidak peduli siapa lawannya, ini adalah dominasi klan Yuan mereka. Sekte Obat Suci Abadi tidak takut dengan Gerbang Naga, dan mereka bahkan lebih berani. Satu persatu, Sekte Abadi tiba, dan 22 platform diisi dengan pembudidaya keliling. Dewa abadi dari Sekte Obat Suci Abadi dan Master Sekte dari dua Sekte Abadi perlahan berdiri dan melihat dengan dingin ke arah Gerbang Naga. Sekte Dewa Obat Suci, murid dari Sekte Dewa Obat Suci, maju. Itu Master Sekte. Dalam sekejap, 10 pemuda dari Sekte Holy Medicine Immortal berdiri di depan. Hua Gujiang berada di tengah. 10 murid elit dari dua sekte besar abadi memiliki kekuatan terendah dari dunia bayi. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah Gerbang Naga. Mata mereka dipenuhi dengan provokasi dan semangat juang. Murid Gerbang Naga, keluar dan bertarung. Hari ini, Sekte Dewa Obat Suci kami akan membunuh semua murid elit Gerbang Naga Anda. Keluar dan mati. Hua Gujiang melambaikan tangannya dan tongkat hijau tua sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Dia mengarahkannya langsung ke arah Gerbang Naga. Itu sangat mendominasi. 2 menit. Ao Jian duduk di samping Wang Xian. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan lemah. Kalau begitu, sebelum itu, biarkan aku melakukannya dulu. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara tipis terdengar dari platform klan Yuan. Dia mendarat di atas panggung di tengah. Tanah sedikit terdistorsi di bawah kendali energi unsur bumi. Dia menoleh dan menatap Xiao Yu dengan dingin. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Beraninya kau menghina adikku. Anda jangan menempatkan klan Yuan di mata Anda. Turun. Saya ingin Anda berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, kamu akan mati. Mendominasi. Apakah itu para murid dari Sekte Obat Suci Abadi? Atau Yuan Hua dari klan Yuan? Semua orang menatap ke arah Gerbang Naga dengan udara yang mendominasi. Mata mereka dipenuhi dengan niat pertempuran sedingin es. Secara khusus, penampilan Yuan Hua mengejutkan semua orang. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yuan Hua akan benar-benar membela adik laki-lakinya. Adik laki-lakinya dipermalukan tadi malam, dan sekarang dia menjadi bahan tertawaan di Jianghu. Dia dikenal sebagai favorit surga sombong, dan bahkan klan Yuan telah diejek. Yuan Hua secara alami ingin membalas mereka. Namun, Anda tahu, Dewa Abadi dari klan Yuan tidak menghentikannya, karena klan Yuan tidak berpikir bahwa Gerbang Naga dapat melawan mereka. Gerbang Abadi yang lemah memprovokasi Gerbang Abadi yang kuat, konsekuensinya jelas. Sekarang, Gerbang Naga akan diserang dari belakang. Sekarang klan Yuan ingin membalas mereka, Gerbang Naga pasti akan dipermalukan di depan semua Sekte Abadi. Semua murid Sekte Abadi melihat pemandangan ini dengan kaget. Xiao Yu tampak malu saat melihat Yuan Hua menunjuk ke arahnya. Dia segera berdiri dan menatap Yuan Hua dengan marah. Xiao Yu, duduklah. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat sekelompok anggota Istana Naga yang terbang dengan ekspresi dingin. Turun. Ketika Yuan Hua melihat Xiao Yu duduk lagi, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin. Semua orang menahan napas dan menatapnya dengan kaget. Yuan Hua memenuhi syarat untuk memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Gadis itu, saudara perempuan Raja Naga, bukan tandingan Yuan Hua. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Raja Naga. Apakah dia akan mengaku kalah dan meminta maaf? Seluruh arena menyaksikan adegan ini dalam diam.
Raja Naga, Raja Naga. Namun, pada saat ini, suara mantap datang dari jauh. Suara itu bergema di seluruh arena. Wang Xian berdiri perlahan dan memandangi sekte dokter suci, obat suci, dan immortal. Dia berteriak dengan suara yang dalam, masuk ke arena. Itu Raja Naga. Suara dingin dan metalik terdengar. 20 sosok terbang langsung menuju panggung. Semua murid dari sekte abadi tercengang, termasuk semua dewa abadi dari sekte abadi. Beberapa dewa abadi dari sekte abadi bahkan tiba-tiba berdiri dan memandang ke langit dengan wajah serius. Di langit, 20 pemuda dengan wajah dingin dan pedang emas di tangan mereka terbang menuju panggung. Ada 2 orang lain yang berdiri di sana. Tidak, harus dikatakan bahwa ada seorang lelaki tua yang aneh dengan cangkang kura-kura di punggungnya dan monkey iblis yang mirip monkey. Keduanya berdiri di udara saat energi mengerikan bergejolak di dalam tubuh mereka. Ki iblis hitam yang tampaknya memiliki substansi. Energi bumi yang setebal bumi. 2 dewa abadi. Ini adalah 2 dewa abadi. Semua orang terkejut, dan para murid dari sekte abadi mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan kedua makhluk abadi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk abadi tingkat rendah biasa. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah mencapai tingkat abadi tingkat menengah. Wang Xian melambaikan tangannya. Perdana Menteri Gui dan Aokitian bergerak dan segera pergi. Tatapannya menyapu area di bawahnya. Dia melihat kelompok 20 orang Golden Swordfish di arena dan menoleh untuk melihat Yuan Hua. Setelah murid sekte naga membunuh murid sekte pengobatan suci dan pengobatan suci, aku akan datang dan membunuhmu. Wang Xian berkata tanpa ekspresi, dia melihat ke arah sekte abadi tabib suci dan pengobatan suci dan berkata, ada 20 murid gerbang naga. Jika Anda tidak memiliki cukup orang, saya dapat menarik beberapa dari mereka. Jika Anda memiliki cukup banyak orang, mari kita mulai. Pertarungan hidup dan mati tidak akan berakhir sampai salah satu dari Anda mati. Mendesis. Setelah mendengar suara Wang Xian, semua murid dari sekte abadi di sekitar menghirup udara dingin. Mata mereka berbinar saat melihat 20 pemuda yang berdiri di arena dengan pedang di tangan mereka. Pertama, mereka membunuh para murid sekte pengobatan suci. Kemudian, mereka membunuh Yuan Hua. Hanya kata-kata Raja Naga yang mengejutkan semua orang. Namun, adegan di mana 2 dewa abadi membawa 20 murid terlalu mengejutkan. 2 dewa abadi. Selain 3 dewa abadi di permukaan, 2 dewa abadi lainnya muncul di gerbang naga. Selanjutnya, salah satu dewa abadi adalah monkey iblis yang menakutkan. Inikah kekuatan gerbang naga? Apakah ini yang disebut fondasi gerbang naga yang baru didirikan selama beberapa tahun? 5 dewa telah muncul, dan setidaknya 2 dewa telah muncul. Mungkinkah masih ada makhluk abadi lain yang belum muncul? Ada juga 20 pemuda yang langsung muncul. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dilihat, yang bisa dikeluarkan oleh Raja Naga pasti tidak akan lebih rendah dari tahap bayi. Apakah ini dasar dari gerbang naga? Ini terlalu menakutkan. Monkey iblis tadi sangat kuat. Bahkan jika dia bukan makhluk abadi tingkat menengah, dia masih berada di puncak alam abadi bawah. Di kursi klan Beast, ada juga seekor monkey yang tingginya lebih dari 2 meter. Dia berbicara dalam bahasa manusia dan matanya berkedip saat dia berbicara. Beberapa dewa abadi dari klan Beast perlahan menganggukkan kepala. Beberapa dewa abadi dari sekte Holy Medicine Holy Doctor Immortal sedikit mengernyit. Beberapa dewa abadi saling bertukar pandang dan menatap 20 pemuda di bawah arena. Kemudian, mereka melambaikan tangan ke 10 murid di depan mereka. Aku tidak mengharapkan sekte nagamu memiliki murid yang cakap. Inilah yang membuatnya menarik. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Hua Gujiang mengalihkan pandangannya ke arah kelompok ikan todak emas di bawah. Dia mendengus dingin dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Ikuti aku. Ayo, bunuh. Dia berteriak pelan dan terbang langsung menuju panggung. Tarik 10 murid. Wang Xian berkata kepada ikan todak emas di bawah. Itu Raja Naga. 10 ahli alam yang baru lahir segera mundur. Di arena, Yuan Hua menatap ikan todak emas dengan ekspresi dingin. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Bunuh aku. Aku akan menunggu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya ketika saatnya tiba. Dia menarik pedang panjangnya dan terbang menuju arah klan Yuan. Ledakan. Setelah Yuan Hua pergi, 10 murid muda dari sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal mendarat di arena. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi aura yang menakutkan. Lampu hijau yang menyilaukan, lampu api yang menyala-nyala, dan cahaya keemasan yang menusuk tulang langsung berbenturan langsung. Satu persatu, atau bersama-sama.
Berdiri di tengah, ikan todak emas tanpa ekspresi menatap ke 10 murid Sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal dan berkata dengan dingin. Menarik. Aku ingin membunuh kalian semua secepat mungkin. Hehe, kalau begitu mari kita bunuh kalian semua bersama-sama. Akan lebih menyenangkan dengan cara ini. Hua Gujiang mengulurkan tangannya dan mengarahkan tongkat hijau zamrudnya ke depan. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sampingnya, para murid dari Sekte Holy Medicine Immortal mengangkat tongkat mereka pada saat yang bersamaan. Tongkat api dan tongkat kayu, satu merah dan satu hijau. Ketika para murid dari Sekte Holy Medicine Immortal bergandengan tangan, mereka akan dapat menampilkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Mereka bahkan menggabungkan teknik bertarung. 10 dari mereka dengan dingin menunjuk ikan pedang emas dan yang lainnya, wajah mereka menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Pertempuran akan segera dimulai. Ketika murid-murid Sekte Abadi di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Tatapan mereka tertuju pada arena di bawah. Pertarungan hidup dan mati antara murid-murid Gerbang Naga dan Sekte Obat Suci Abadi. Pada awalnya, tidak ada yang optimis dengan Gerbang Naga. Namun, dua dewa abadi tiba-tiba muncul dan memimpin sekelompok anak muda. Adegan ini membuat banyak orang merasa bahwa Gerbang Naga tidak selemah yang mereka bayangkan. Namun, melihat 20 murid pilihan surga yang bersaing satu sama lain, sebagian besar murid dari Sekte Abadi masih optimis tentang Sekte Obat Suci Abadi. Lagi pula, Hua Gujiang adalah monster Dewa Abadi setengah langkah. Dewa Abadi setengah langkah dapat menangani setidaknya 10 ahli alam bayi. Saat ini, hanya 4 Sekte Abadi pilihan surga yang merupakan Dewa Abadi setengah langkah. Ini adalah murid paling luar biasa yang diasuh oleh Sekte Abadi dengan sumber daya mereka yang sangat besar. Hanya beberapa Dewa Abadi teratas yang dapat memupuk bakat pilihan dan luar biasa surga seperti itu. Bahkan jika Gerbang Naga dikalahkan, dengan fondasi Gerbang Naga, itu cukup untuk membuat sebagian besar Sekte Abadi takut. Bahkan beberapa Sekte Abadi teratas pun takut akan hal itu. Beberapa murid Sekte Abadi berpikir sendiri. Haha, go to hell, kremasi kayu. Pada saat ini, Hua Gujiang melambaikan tangannya, dan tetesan biji hijau jatuh ke tanah. Duri dengan gila-gilaan keluar dari tanah. 5 murid elemen api mengetuk tongkat mereka, dan duri itu langsung diselimuti api. Dalam sekejap, duri api yang mengerikan menyerang 10 ikan todak emas. Pertempuran akan segera dimulai. Serangan mengerikan langsung menutupi seluruh arena. Dalam sekejap, arena dipenuhi dengan duri menyala yang mengerikan. Arena dalam beberapa kilometer benar-benar tertutup. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Serangan Sekte Obat Suci Abadi langsung menyebabkan semua murid Sekte Abadi mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan Xuan Yuan Fengyi dari klan Xuan Yuan dan Yuan Hua dari klan Yuan menyaksikan dengan ekspresi serius. Satu pedang. Namun, pada saat ini, suara tanpa emosi terdengar dari dalam arena. Satu pedang. 10 Golden Swordfish mengeluarkan teriakan lembut pada saat bersamaan. Dengan satu pedang, cahaya pedang emas yang gemilang langsung menebas ke depan. Ini terutama berlaku untuk serangan dari 5 ikan todak emas di tengah. Setiap pedang memiliki panjang 1000 meter dan lebar puluhan meter. Aura Dewa Abadi setengah langkah langsung meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu. Tidak ada yang mewah tentang itu, hanya satu pedang. Apa? Begitu cahaya pedang terkondensasi, semua Dewa Abadi dari Sekte Obat Suci Abadi dengan cepat berdiri, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Raungan rendah bergema di seluruh arena. Apa yang sedang terjadi? Melihat Dewa-Dewa Abadi dari Sekte Obat Suci Abadi berdiri dengan ekspresi malu di wajah mereka, semua murid Sekte Abadi mengungkapkan ekspresi terkejut. 5 Dewa Abadi setengah langkah. Dewa Abadi dari klan Xuan Yuan berkata dengan suara yang dalam saat matanya berbinar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan heran semua orang, cahaya pedang yang dapat dengan mudah menghancurkan dahan mati bertemu dengan duri yang menyala. Duri menyala yang mengerikan itu seperti kembang api saat mereka memancarkan kilatan cahaya di atas panggung. Segera setelah itu, mereka tenggelam oleh pancaran pedang yang menakutkan. Itu sangat luar biasa sehingga tidak ada cara untuk memblokirnya sama sekali. Api dan duri menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Memblokir, memblokir. Suara terkejut Hua Gujiang terdengar di atas panggung. Matanya melebar saat ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Tongkat zamrud di tangannya memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan.
Ini adalah senjata dewa yang abadi. Itu secara khusus diberikan kepadanya oleh Dewa Abadi untuk pertempuran hari ini. 9 murid lainnya dari Sekte Abadi sangat terkejut. Mereka melihat cahaya pedang yang menakutkan yang menyerang mereka dengan ketakutan. Bas bas bas. Satu persatu, para jenius muda meletakkan tongkat di tangan mereka di depan mereka. Perisai api dan perisai kayu langsung muncul di depan mereka. Jika kamu tidak mati dengan satu serangan, maka satu serangan lagi. Suara dingin itu terdengar lagi, seperti kutukan yang bisa membunuh. Para murid dari Sekte Abadi Obat Suci, yang baru saja memblokir cahaya pedang, memiliki pandangan ketakutan di mata mereka. Ada 5 dewa abadi setengah langkah, dan lawan memiliki 5 dewa abadi setengah langkah. Ini adalah kekuatan tempur yang tidak seimbang. Lawan hanya memiliki 1 orang dan 1 pedang, dan mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir. Jika satu serangan lagi datang, mata semua orang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bahkan Hua Gujiang, yang dengan arogan dan mendominasi menatap posisi gerbang naga dan menuntut pertempuran, merasakan hatinya bergetar. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Aku tidak bisa memblokirnya, aku tidak bisa memblokirnya. Cahaya pedang yang menakutkan sekali lagi terbentuk. Seorang pria muda dari Sekte Saint Medicine Immortal berteriak ketakutan dengan mata penuh ketakutan. 8 murid dunia bayi lainnya juga memiliki keputusasaan di wajah mereka. Mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka sekarang. Jika mereka menyerang lagi, mereka tidak akan bisa bertahan sama sekali. Bahkan serangan cahaya pedang dari 5 pendekar pedang muda alam bayi membuat jantung mereka berdebar, belum lagi 5 dewa abadi setengah langkah. Berlari. Mata favorit surga muda berkilat panik. Di bawah tatapan kaget dari semua murid Sekte Abadi, dia berbalik dan berlari keluar arena. FCK, lari. Ini terlalu memalukan. Semua Sekte Abadi sedang menonton, dan dia benar-benar melarikan diri. Jika dia tidak lari, dia pasti akan mati. Murid dari Sekte Saint Medicine Immortal ini telah benar-benar runtuh. Kesenjangannya terlalu besar. 5 dewa abadi setengah langkah. Ada 5 dari mereka. Bahkan klan Xuan Yuan yang kuat hanya berhasil memelihara 1 dewa abadi setengah langkah, Xuan Yuan Feng Yi, di antara generasi muda. Selain itu, Xuan Yuan Feng Yi memiliki peluang besar untuk menjadi dewa yang abadi. Bagaimana gerbang naga bisa begitu kuat? Semua murid gerbang abadi memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Ah! Jeritan kesakitan terdengar di arena. Murid yang baru saja melarikan diri baru saja terbang keluar dari pesona arena ketika dia mendengar suara di belakangnya. Segera, kulit kepalanya mati rasa, dan matanya dipenuhi teror saat dia terbang menuju gerbang obat suci dengan sekuat tenaga. Bisakah kamu melarikan diri? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Sinar pedang yang mengerikan menembus dada pemuda itu, menyebabkan matanya melebar saat mayatnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, jejak sinar pedang tertinggal di atas panggung yang kokoh. Di ujung panggung, Hua Gujiang setengah jongkok di tanah. Staf hijau zamrudnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat lingkaran hijau mengelilinginya. Dia terengah-engah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Energi padat memasuki dadanya dari tongkat artefak Dewa Abadi. Pertahanan lingkaran hijau ini berasal dari harta karun di dadanya. Sebagai murid paling kuat dari Sekte Pengobatan Suci dan murid dengan bakat paling menakutkan, dia memiliki metode penyelamatan hidup. Kecuali Dewa Abadi bergerak, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan di dadanya. Adapun murid-murid lain dari Sekte Pengobatan Suci, mereka telah mati di bawah cahaya pedang yang mengerikan itu. Hanya ada 1 pedang. Jika 1 pedang tidak mati, maka akan ada 1 pedang lagi. 2 pedang, hanya 2 pedang. Sekte Pengobatan Suci yang mendominasi dan percaya diri hanya memiliki 1 murid yang selamat, sementara murid lainnya semuanya terbunuh. Hasil ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Tidak hanya Sekte Obat Suci Abadi tidak menang, mereka semua langsung terbunuh. Mendesis. Melihat Hua Gujiang berjongkok di tanah, semua Sekte Abadi terkejut. Kekalahan total, penghancuran total. Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Seluruh arena terdiam. Semua orang tidak tahu harus berkata apa. Semua orang menatap arena dengan mulut ternganga. Para dewa dan dewa dari Sekte Obat Suci Abadi sedikit gemetar. Mata mereka sedikit merah saat mereka menatap arena di bawah. 9 keajaiban muda dan 9 pembudidaya alam yang baru lahir. Meskipun kematian 9 kultivator dunia yang baru lahir tidak dapat menyakiti mereka sama sekali, mereka adalah murid paling menonjol dari generasi ini.
Terutama di arena, mereka langsung dibunuh oleh gerbang naga di depan mata semua orang. Bagi dua sekte abadi dari obat suci, ini hanyalah tamparan di wajah. Tepuk-tepuk-tepuk. Saat ini, di arena, 10 ikan todak emas perlahan berjalan menuju Hua Gujiang, yang dikelilingi oleh energi hijau. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Mereka akan membunuh Hua Gujiang. Pertahanan pada tubuh Hua Gujiang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari dewa yang abadi. Sangat sulit untuk menerobosnya. Hua Gujiang adalah dewa abadi masa depan yang paling difokuskan oleh dua sekte abadi, pengobatan suci dan pengobatan suci. Bagaimana bisa dua sekte abadi hanya melihatnya dibunuh? Murid-murid sekte pengobatan suci di sekitarnya memandangi sekelompok ikan todak emas yang sedang berjalan dan mulai berdiskusi dengan lembut. Kelompok dewa abadi dari sekte pengobatan suci dan sekte pengobatan suci juga memandangnya dengan ekspresi canggung. Fiuh. Penatua berjubah hijau menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Xian. Kami, sekte pengobatan suci dan sekte pengobatan suci, mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Bahkan jika kita tidak mengaku kalah, kita sudah kalah. Sekte pengobatan suci dan sekte pengobatan suci benar-benar dikalahkan. Ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Ketika semua orang di sekitar mendengar ini, mereka bergumam sendiri. Bagaimana kita bisa mengakui kekalahan dalam pertarungan hidup dan mati? Wang Xian menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan nada mengejek. Raja Naga, kami akan menyerah setelah membunuh 9 murid kami yang luar biasa. Kompetisi sudah berakhir. Tetua berjubah hijau berkata dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Masih ada satu lagi. Ini akan segera berakhir. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke bawah dengan tenang. Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah-olah mereka menanggapi Wang Xian, 10 ikan todak emas mengangkat pedang panjang emas di tangan mereka dan menebas perisai hujan Hua Gujiang. Raja Naga, jangan pergi terlalu jauh. Saya memperingatkan Anda. Cahaya dingin keluar dari mata penatua berjubah hijau saat dia menunjuk ke arah Wang Xian. Haha, karena kamu berani bertarung sampai mati, ayo bertarung sampai mati. Jika Anda tidak berani, mengapa Anda mengatakan omong kosong? Apakah ini sekte abadi yang telah diwariskan selama ribuan tahun? Hari ini, jadi bagaimana jika aku, sekte naga, membunuh kedua murid dari sekte abadimu? Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan menatap sesepuh berjubah hijau dengan ekspresi dingin. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Ketika dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Raja Naga memang Raja Naga. Jika Anda berani memprovokasi dia, Anda harus membayar mahal. Semua murid sekte abadi dan bahkan dewa abadi menatap Wang Xian dengan mata berkedip. Grand Elder dan Master Sekte dari Sekte Hunyuan Immortal awalnya ingin membalas dendam. Sekarang setelah mereka melihat betapa dominannya Wang Xian, ekspresi mereka terus berubah. Mereka sedang mempertimbangkan apakah mereka harus membuat musuh dari orang semacam ini. Haha, bagus, bagus. Raja Naga, sangat bagus. Hari ini, Sekte Dokter Suci Obat Suci kita akan mengingat bahwa kita memiliki masa depan yang panjang di depan kita. Seperti yang kau katakan, dalam waktu dekat, hanya akan ada satu di antara kita. Mata sesepuh berjubah hijau dipenuhi embun beku. Niat membunuhnya yang dingin tidak disembunyikan sama sekali. Mengulangi apa yang saya katakan sangat membosankan. Wang Xian menatap sesepuh berjubah hijau tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tidak, suara ketakutan Hua Gujiang terdengar dari arena di bawah. Semua orang dengan cepat melihat ke atas. Pada saat ini, pertahanan tubuh Hua Gujiang sebenarnya menunjukkan tanda-tanda retak. Di bawah serangan terus-menerus dari 5 dewa abadi setengah langkah dan 5 pusat kekuatan bayi, kekuatan pertahanan yang menakutkan sebenarnya perlahan-lahan retak. Hua Gujiang, yang berada di arena, menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya. Dia mungkin tidak merasa takut setelah dibunuh dalam sekejap, tapi sekarang dia perlahan berjalan menuju kematian, ini bahkan lebih menakutkan. Dewa abadi dari Sekte Pengobatan Suci dan Pengobatan Suci melihat ke atas, mata mereka sangat dingin. Aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk masalah hari ini. Pemimpin sekte dari 2 sekte besar abadi berkata dengan ekspresi dingin. Ah, jeritan yang mengental darah mewakili akhir dari pertarungan hidup dan mati antara Sekte Naga dan Sekte Pengobatan Suci dan Pengobatan Suci. 10 murid paling terkemuka dari Sekte Dokter Suci dan Pengobatan Suci terbunuh. Hua Gujiang, yang memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan posisi pertama dalam kompetisi ini, terbunuh.
Semua orang bisa mendengar percakapan antara dua sekte abadi dan Raja Naga dengan jelas. Ini membuat setiap orang memiliki firasat bahwa sekte naga dan dua sekte abadi akan menjadi musuh sepenuhnya. Sampai-sampai mereka akan saling membunuh. Ini membuat semua murid sekte abadi merasakan kepercayaan diri dan keberanian Raja Naga. Jadi bagaimana jika dia menantang dua sekte abadi? Tinggalkan salah satu yang terkuat. Pada saat ini, suara Wang Xian bergema di seluruh medan pertempuran sekali lagi. Semua murid dan makhluk abadi dari Sekte Langit sedikit terkejut. Mereka menatap Wang Xian dengan heran. Itu Raja Naga. Di atas panggung, 9 ikan todak emas menganggukkan kepala. Tubuh mereka bergerak dan mereka terbang menuju panggung gerbang naga. Tolong beri kami instruksi Anda, Raja Naga. Ikan todak emas terakhir bertanya pada Wang Xian dengan hormat. Lanjutkan, berjuang. Wang Xian melihat ke arah klan Yuan tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai. Mari kita lihat apakah murid gerbang naga mati atau kamu mati. Itu Raja Naga. Ikan todak emas menerima tantangan itu. Dengan lambaian tangannya, dia menunjuk ke arah klan Yuan. Wajahnya dingin dan tanpa emosi. Dengan suara nyaring, ia berkata, datang dan bertarung. Kamu mati, atau aku mati. Kamu mati, atau aku mati. Suara tanpa emosi bergema di seluruh medan pertempuran. Pedang panjang murid gerbang naga menunjuk lurus ke arah klan Yuan. Sama seperti belum lama ini, Yuan Hua dari klan Yuan mengarahkan senjatanya langsung ke klan Yuan dan menantang mereka untuk bertempur. Namun, kali ini, itu adalah sisi gerbang naga. Apalagi, itu adalah pertempuran yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Dewa Abadi Setengah Langkah mengundang Dewa Abadi Setengah Langkah lainnya ke pertempuran yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Harus dikatakan bahwa ini adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak ada Dewa Abadi Setengah Langkah yang berani mengundang Dewa Abadi Setengah Langkah lainnya dengan level yang sama di arena untuk bertarung sampai mati. Tidak ada yang ingin mati. Tapi sekarang, murid Dewa Setengah Langkah Abadi dari Gerbang Naga telah secara langsung mengundang Yuan Hua dari klan Yuan untuk bertarung. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa setelah murid Raja Naga membunuh Dokter Suci dan murid Obat Suci, dia benar-benar akan membunuh Yuan Hua lagi seperti yang dia katakan. Melakukan hal itu pasti akan membuat marah klan Yuan. Tapi Raja Naga tetaplah Raja Naga, musuh yang kuat. Terus, saat ini, Yuan Hua, yang berada di panggung klan Yuan, melihat ikan todak emas menunjuk lurus ke arahnya. Mendengar kata-katanya, wajahnya sedikit berubah dan pupil matanya menyusut. Tidak hanya Yuan Hua, tetapi semua murid dari klan Yuan, serta para dewa dan dewa, juga mengubah wajah mereka. His, pertarungan sampai mati. Pertarungan sampai mati. Murid gerbang naga itu ingin bertarung sampai mati. Ini. Wajahnya yang dingin dan suaranya yang tanpa emosi. Pertarungan sampai mati. Pendekar pedang muda ini sangat menakutkan. Sekarang, apakah Yuan Hua berani bertarung sampai mati bersamanya? Jika Yuan Hua tidak bergerak, maka seluruh klan Yuan akan kehilangan banyak muka. Apalagi barusan, Yuan Hua menunjuk ke saudara perempuan Raja Naga dan menyuruhnya turun, atau dia akan berlutut dan meminta maaf. Semua murid Sekte Abadi melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka melihat platform klan Yuan, menunggu tanggapan mereka. Saat ini, wajah Yuan Hua terus berubah. Dia menatap ikan todak emas di atas ring dengan wajah muram. Dia benar-benar tidak berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Terutama ketika dia menghadapi seorang ahli yang juga berada di puncak alam Dewa Abadi Setengah Langkah. Dia tidak berani menjamin bahwa dia akan menang. Dan begitu dia kalah, yang menunggunya adalah kematian. Sebagai murid kebanggaan surga yang paling luar biasa dari klan Yuan, sebagai ahli muda paling mempesona di dunia pugilistik, dia tidak berani berjudi. Dia tidak berani menggunakan hidupnya sendiri untuk bertarung di arena pertempuran. Jika kamu tidak berani, berlutut dan minta maaf. Xiao Yu melihat perubahan ekspresi Yuan Hua di platform klan Yuan dan merasa sangat lega. Katanya dengan sedikit ejekan. Berlututlah dan minta maaf. Inilah yang dikatakan Yuan Hua kepada Xiao Yu menuju gerbang naga belum lama ini. Jika dia tidak berani, maka berlututlah dan minta maaf. Tapi sekarang, Xiao Yu mengembalikan kalimat ini padanya. Anda, Yuan Hua hampir muntah darah saat mendengar kata-kata Xiao Yu. Dia menatapnya dengan mata sedikit merah dan tubuhnya sedikit gemetar. Dewa dan dewa dari klan Yuan juga terlihat sangat malu. Ini sama sekali tidak memberi jalan keluar bagi klan Yuan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Yuan.
Dia hanya menyinggung mereka sampai mati. Raja Naga benar-benar tidak keberatan. Sekelompok murid dari Sekte Abadi berseru di dalam hati mereka saat mereka menyaksikan. Raja Naga, ayo bertarung secara normal. Ketika tetua klan Yuan melihat pemandangan ini, dia memandang Yuan Hua dan menghela nafas dalam hatinya. Dia berkata dengan samar. Murid klan Yuan Anda diberi pelajaran untuk berbicara tanpa menahan diri. Sekarang, murid lain datang untuk memprovokasi kita. Mengapa kamu pengecut sekarang? Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan terlalu sombong. Wang Xian memandang sesepuh tertinggi dari klan Yuan dan berkata tanpa ekspresi. Kata-kata Wang Xian membuat semua sekte abadi dari klan Yuan menjadi pucat seketika. Seorang abadi yang terlihat mirip dengan Yuan Hua memiliki tatapan dingin di matanya. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika sesepuh tertinggi melambaikan tangannya. Ayo sparring secara normal. Jika Yuan Hua kalah, kami akan menggantinya dengan formasi level 2. Bagaimana tentang itu? Kata tetua klan Yuan kepada Wang Xian. Formasi kelas 2. Wang Xian mengangkat alisnya. Saat ini, Istana Naga membutuhkan 10 formasi kelas 2 untuk ditingkatkan ke kelas 2. Formasi kelas 2 sangat penting baginya. Apalagi klan Yuan sudah mengalami kemunduran. Jika mereka tidak mengalah, mereka mungkin benar-benar menyinggung klan Yuan. Meskipun Wang Xian tidak takut pada klan Yuan, tidak perlu memprovokasi musuh yang begitu kuat. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Suara mendesing. Aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Di platform klan Yuan, Yuan Hua terbang dari panggung dengan ekspresi malu. Dia menatap Golden Swordfish dengan ekspresi dingin. Namun, suara dingin Yuan Hua terdengar sangat lemah di mata semua murid sekte abadi di sekitarnya. Baru saja, orang lain mengundangnya untuk pertarungan hidup dan mati, tapi dia tidak setuju. Sekarang, dia hanya berusaha menyembunyikan kepengecutannya. Tolong cerahkan saya. Longsword sedingin es ikan todak emas menunjuk lurus ke arah Yuan Hua. Cari saya. Menghadapi ikan todak emas, dia tidak berani gegabah. Dengan wajah muram, dia menggerakkan lengannya. Perisai kuning muncul di tangan kirinya, dan pedang Knight muncul di tangan kanannya. Perisai dan pedang adalah yang paling cocok untuk pembudidaya unsur bumi. Pembudidaya unsur bumi adalah yang terbaik dalam pertahanan. Pedang tanpa jejak. Pedang panjang di tangan Golden Swordfish langsung bergerak. Ilmu pedang dari klan Golden Swordfish semuanya berasal dari Aojian, yang bisa dikatakan garis keturunan yang sama dengan Aojian. Prinsip pedang tak berperasaan berfokus pada pembunuhan. Saat dia menyerang, pedang panjang tak terlihat langsung menyerang Yuan Hua. Huff! Aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Mata Yuan Hua berbinar. Dia mengangkat perisai di tangannya, dan pedang tanpa jejak mendarat di perisai. Kabut kuning tanah pada perisai menyebar dan memblokirnya. Menghancurkan bumi. Pedang ksatria kuning tanah di tangannya terayun ke depan, dan retakan langsung muncul di seluruh arena saat dia menyerang Golden Swordfish. Tanpa jejak, slash, ikan todak emas melompat ke udara saat pedang logam yang menakutkan ditembakkan. Pancaran pedang yang menakutkan memancarkan pancaran tak terbatas. Seluruh arena langsung diselimuti emas. Memotong. Semua cahaya keemasan memadat menjadi pedang logam kecil saat mereka jatuh ke arah Yuan Hua. Langit tinggi. Ekspresi Yuan Hua sedikit berubah saat dia mengangkat pedang ksatria dan perisai di tangannya. Pertahanan berwarna kaki muncul di sekelilingnya. Bum bum bum. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menembus pertahanan kuning tanah. Ketika serangan terus-menerus mendarat di pertahanannya, ekspresinya berubah drastis. Mendesah. Pedang tak berperasaan, meski hanya serangan dangkal, kekuatan serangannya juga sangat menakutkan. Anak ini, di antara level yang sama, kekuatan serangannya tak tertandingi. Di platform klan Yuan, Grand Elder melihat pertukaran pukulan singkat di atas panggung dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa dan dewa lainnya juga memiliki ekspresi jelek, terutama salah satu dewa dan dewa parubaya. Pertahanan klan Yuan kami sangat kuat, terutama jika digabungkan dengan formasi. Meskipun kekuatan serangan kami tidak bisa dibandingkan dengan atribut eksplosif dari api, logam, dan kilat, itu juga tidak buruk. Ini kombinasi serangan dan pertahanan. Namun, dihadapkan dengan pedang tanpa ampun yang kejam, Hua kecil tidak bisa menang. Mata dewa tua yang abadi berkedip saat dia berbicara. Penatua tertinggi dari klan Yuan mengangguk setuju. Pedang yang kejam. 1000 tahun yang lalu, pedang abadi terkuat, Taois pembunuh abadi, menggunakan kekuatan dao pedang yang kejam untuk menekan seluruh Jianghu. Tidak ada yang bisa menerima pedangnya. Sejak saat itu, pedang kejam itu menjadi pedang pembunuh nomor 1.
Itu sangat menakutkan. Namun, untuk mengolah pedang yang kejam, seseorang harus melupakan, memutuskan, dan menjadi kejam. Tanpa emosi, tanpa emosi, tanpa emosi, tanpa emosi, tanpa emosi, dan tanpa ampun. Ini semacam alam, dan itu bukan serangan yang cerdik. Namun, alam ini sangat menakutkan. Itu akan melepaskan serangan paling tajam, serangan paling mematikan, dan serangan paling akurat. Di masa lalu, setelah Taois pembunuh abadi melupakan perasaannya, untuk mengejar Dao Pedang, dia telah membunuh keluarganya dan hampir menghancurkan seluruh sekte abadi. Sejak itu, Immortal Slayer Dao telah banyak menurun. Hanya dalam beberapa langkah, klan Yuan tahu bahwa murid mereka akan dikalahkan. Penindasan ini sedikit jelas. Serangan murid dari gerbang naga ini sangat mengerikan. Pedang panjang emas tidak ada habisnya, dan mereka dapat menyerang ke segala arah dengan akurat. Itu terlalu menakutkan. Pedang muda dalam pertempuran itu seperti mesin sedingin es. Serangannya terlalu tajam. Ketika dia menekan sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal tadi, dia tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang, dia terlalu kuat. Untungnya, Yu Wenhua tidak menyetujui pertarungan hidup dan mati barusan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Sekelompok murid sekte abadi melihat pertempuran di arena di bawah. Pertempuran ini agak di luar dugaan banyak orang. Yu Wenhua awalnya adalah ahli kebanggaan surga yang memenuhi syarat untuk bertarung untuk tempat pertama kali ini, tapi sekarang, dia benar-benar tidak berdaya melawan pendekar pedang muda. Dia hanya bisa menggunakan pertahanan atribut bumi yang kuat untuk memblokir serangan berkali-kali. Sebagai murid dari sekte abadi dengan status seperti itu, masing-masing dari mereka juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Kartu truf Yu Wenhua adalah sejenis pertahanan yang sangat menakutkan. Tapi di bawah serangan ikan pedang emas, tidak ada peluang untuk menang. Semua murid sekte abadi bisa melihatnya, apalagi para dewa abadi. Di arena, wajah Yu Wenhua sangat pucat. Lengannya sedikit gemetar karena serangan berulang. Sebaliknya, ikan pedang emas yang berdiri di udara melancarkan serangan yang kuat tanpa ekspresi di wajahnya. Di platform sekitarnya, sekte abadi pilihan surga yang berdiri di depan menyaksikan serangan ikan todak emas dengan ekspresi yang sangat serius. Bahkan Suanyuan Fengyi dari klan Suanyuan dan seorang pemuda kekar dari sekte Wild Beast Immortal menyaksikan dengan mata berkedip-kedip. Bahkan jika itu adalah mereka, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang melawan pendekar pedang muda yang menakutkan ini. Bahkan, mereka bahkan mungkin kalah. Ini menyebabkan ekspresi semua favorit surga dari sekte abadi menjadi jelek. Kakak, pada saat ini, celah muncul di pertahanan Yu Wenhua dari bawah, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Kamu bukan tandinganku. Ikan todak emas melirik pertahanan yang retak dan tidak terus menyerang. Tubuhnya bergerak dan langsung terbang menuju platform gerbang naga. Yu Wenhua terengah-engah dan wajahnya yang pucat perlahan pulih. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak mengatakan sesuatu yang sengit. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju platform klan Yuan. Dia bisa merasakan bahwa celah antara dia dan pendekar pedang muda gerbang naga itu sangat besar. Dia bukan tandingannya. Dia sama sekali bukan tandingannya. Ini benar-benar menekan kekuatannya. Para murid gerbang naga benar-benar berbakat luar biasa. Klan Yuan kami telah mengaku kalah. Formasi tingkat 2, formasi Mingking. Penatua tertinggi dari klan Yuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan 4 kompas formasi terbang menuju Wang Xian. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Wang Xian tersenyum tipis. Tatapannya menyapu kompas formasi dan senyum tipis muncul di wajahnya. Mingking Arai Pas formasi susunan tingkat 2. Pikiran jernih, pikiran jernih. Ini adalah formasi susunan tambahan yang relatif tidak ortodoks. Efeknya agak mirip dengan bidang naga yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Namun, dalam hal efek, itu puluhan kali lebih lemah dari kemampuan Dragonfield. Namun, itu masih merupakan formasi susunan tingkat 2. Wajah Wang Xian penuh dengan senyuman. Dia duduk di sana dan mengalihkan pandangannya ke semua sekte abadi. Dia terus berbicara dengan acuh tak acuh, para murid sekte naga tidak berpartisipasi dalam turnamen ajaib ini. Karena gerbang naga tidak berpartisipasi, ayo lanjutkan. Tetua Agung dari klan Suan Yuan melirik Wang Xian dan berbicara dengan semua sekte abadi. Kompetisi berlanjut. 41 favorit surga bersaing untuk 21 tempat. Namun, kompetisi berikut membuat banyak murid dari sekte abadi merasa terlalu berlebihan dalam kompetisi favorit surga ini. Itu karena gerbang naga tidak berpartisipasi.
5 murid muda yang kuat dari gerbang naga yang merupakan dewa abadi setengah langkah pasti akan menempati 5 kursi. Dan menurut pendekar pedang muda dari dewa abadi setengah langkah, kekuatan pendekar pedang dari alam bayi itu pasti tidak akan lemah. Bahkan ada banyak murid yang menebak bahwa kekuatan murid-murid muda dari alam bayi itu seharusnya bisa mencapai 21 besar. Namun, Raja Naga tidak mengizinkan para murid gerbang naga untuk berpartisipasi. Kompetisi kebanggaan surga pertama diadakan selama 3 hari. Ketika hari terakhir berakhir, peringkat kebanggaan surga keluar. Tempat pertama Xuan Yuan Fengyi. Tempat kedua Zhou Tian. Tempat ketiga Yu Wenhua. Tempat keempat Wan Qingyun. Peringkat keluar satu per satu. Klan Xuan Yuan adalah yang pertama, murid Sekte Mad Beast Immortal adalah yang kedua, Klan Yuwen adalah yang ketiga, dan Akademi Bela Diri Sejati adalah yang keempat. Segera setelah informasi ini dirilis, itu segera meledakkan seluruh Jianghu. Dalam 2 hari terakhir, masalah kompetisi prodigi telah menimbulkan sensasi besar di internet Jianghu. 10 keajaiban dari Sekte Obat Suci Abadi semuanya telah dibunuh oleh murid-murid Gerbang Naga. Yuwen Hua telah dikalahkan oleh para murid Gerbang Naga. 2 berita ini menimbulkan sensasi di internet Jianghu keesokan harinya, dan juga mengejutkan semua murid Sekte Abadi. Ketika berita menyebar di internet bahwa 2 dewa abadi gerbang naga yang menakutkan telah membawa 20 murid muda, itu mengejutkan semua seniman bela diri. Ini terutama berlaku untuk para murid dan anggota keluarga dari Sekte Obat Suci Abadi, serta mereka yang mendukung Sekte Obat Suci Abadi. Pada hari ketiga, setelah turnamen prodigi berakhir, peringkat ditentukan, dan itu mengejutkan seluruh Jianghu. Turnamen ajaib pertama telah berakhir. Melihat peringkat, saya benar-benar memiliki perasaan campur aduk. Jika semua murid gerbang naga naik ke atas panggung, saya bertanya-tanya seperti apa situasinya nanti. Turnamen ajaib tahun ini terlalu dibesar-besarkan. Ilmu pedang Xuan Yuan Fengyi sangat kuat, tetapi jika pendekar pedang muda dari gerbang naga itu naik, saya ingin tahu siapa yang akan memenangkan tempat pertama. Tidak ada yang mengira bahwa di bawah tekanan Sekte Obat Suci Abadi, gerbang naga akan mampu mengeluarkan fondasi yang begitu menakutkan. Kali ini, Sekte Obat Suci Abadi terlalu menyedihkan. Semua murid The Prodigy benar-benar terbunuh. Ada 3 orang menyedihkan di turnamen pilihan surga ini. Sekte Obat Suci Abadi, Yuwen Yue, dan Peri Hua semuanya mencari kematian. Sekarang, mereka telah diberi pelajaran yang bagus oleh gerbang naga. Mereka pantas mendapatkannya. Satu persatu, topiknya menjadi tren di internet Jianghu. Kinerja gerbang naga menyebabkan semua murid Sekte Abadi terkejut. Dan Sekte Holy Medicine Immortal menjadi bahan tertawaan dari turnamen pilihan surga tahun ini. Mereka menjadi sasaran ejekan. Awalnya, mereka memprovokasi orang lain, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar hancur. Dalam kompetisi ini, Sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal menjadi pecundang terbesar. Adapun Sekte Naga, reputasi mereka melonjak. Murid yang kuat, setidaknya 5 makhluk abadi, dan fondasi yang menakutkan. Bahkan tanpa keberadaan murid biasa, kekuatan Sekte Naga bisa menempati peringkat kelima di antara semua Sekte Abadi. Namun, di internet Jianghu, banyak murid Sekte Pengobatan Suci dan Pengobatan Suci Abadi berteriak bahwa mereka akan membuat Sekte Naga membayar harga yang mahal. Ketika semua orang melihat komentar yang dibuat oleh para murid dari 2 sekte besar yang abadi, mereka juga menjadi sedikit serius. Kekuatan yang ditampilkan oleh Sekte Obat Suci dan Obat Suci jauh lebih kuat daripada kekuatan yang ditampilkan oleh Gerbang Naga. Selain itu, dalam kompetisi murid dari Sekte Abadi, para pemimpin sekte dari 2 sekte besar abadi telah dengan jelas menyatakan bahwa Gerbang Naga akan menunggu. Ada kemungkinan bahwa 2 sekte besar yang abadi akan membalas dendam kapan saja. Dan setelah kompetisi murid, ada hal lain yang lebih menarik perhatian di Jianghu. Gerbang Naga akan mengadakan pelelangan. Lelang Gerbang Naga. Setelah kompetisi akbar berakhir, Raja Naga mengumumkan di tempat bahwa pelelangan akan diadakan. Ini adalah lelang Gerbang Naga pertama. 3 hari kemudian, itu akan diadakan di Pulau Terapung di Laut Bohai. Lelang akan diadakan selama 1 hari. Saat itu, barang utama yang akan dilelang adalah senjata roh dan ramuan. Pada saat itu, dalam pelelangan ini, 5 senjata roh kelas 13, 3 set senjata roh kelas 12, ramuan kelas 7, dan ramuan kelas 6 akan dilelang. Setelah berita ini keluar, sekali lagi menyebabkan seluruh sekte abadi menjadi gempar. 5 senjata roh kelas 13, ini adalah senjata yang digunakan oleh dewa,
dan banyak makhluk abadi di Sekte Abadi tidak memiliki senjata roh kelas 13 untuk digunakan. 3 set senjata roh tingkat 12 lainnya juga menyebabkan banyak murid Sekte Abadi menjadi gila. Set senjata roh, ketika seorang ahli alam bayi biasa mengenakan set senjata roh ini, mereka benar-benar mampu bertarung melawan peringkat favorit surga di daftar favorit surga. Belum lagi pil obat kelas 7 dan pil obat kelas 6. Kelangkaan pil obat kelas 7 dapat mempersingkat waktu kultivasi ahli alam bayi beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Kelangkaan mereka bahkan melampaui alat roh. Jika seseorang dapat mengkonsumsi pil obat kelas 7 untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, ada peluang untuk melangkah ke alam dewa abadi di masa depan. Alat roh dan pil obat sangat berharga bagi seniman bela diri. Selain alat roh dan pil obat, ada juga ikan bintang bumi yang bisa memperpanjang umur seseorang. Seekor ikan bintang bumi bisa sebanding dengan pil obat tingkat 6, harta karun yang bisa meningkatkan umur seseorang. Saat itu ikan bintang bumi tidak akan dilelang, melainkan dijual langsung. Itu bisa ditukar dengan pil obat tingkat 6 dan ramuan spiritual tingkat 7. Ketika berita tentang pelelangan gerbang naga keluar, mata banyak murid Sekte Abadi menyala, penuh dengan antisipasi. Banyak murid dari Sekte Abadi bergegas ke kota Jiang, menunggu dimulainya pelelangan gerbang naga. Gerbang Naga, Raja Naga. Saat ini, di daerah Yaoding, Yaoshan adalah puncak gunung Yaoding yang paling megah. Seluruh puncak gunung ditutupi dengan tanaman hijau. Banyak tanaman mengayunkan cabangnya, bergoyang tanpa angin, dan memiliki kehidupannya sendiri. Di puncak gunung Yao, sebuah istana emas dibangun di mana tanaman emas berada. Pada saat ini, 13 tetua parubaya sedang berdiri di istana. Di tengah istana berdiri seorang penatua. Penatua mengenakan jubah merah dan jubah hijau. Penatua ini tidak muncul di hadapan sekte abadi lainnya. Di dunia Yaoding, hanya ada 2 sekte abadi, sekte pengobatan suci dan sekte pengobatan suci. Oleh karena itu, sekte abadi lainnya tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari 2 sekte abadi tersebut. Sekarang, ada 13 dewa abadi di seluruh istana, total 13. Ini jauh melampaui harapan sekte abadi lainnya di Jianghu. Mereka hanya mengungkapkan 8 dewa abadi, dan sekarang ada 5 lagi. Ini menakutkan. Terlebih lagi, jika orang-orang dari sekte abadi melihat kedua pemimpin sekte berdiri dengan hormat di samping lelaki tua di tengah, mereka akan lebih terkejut lagi. Bagaimanapun, para pemimpin sekte dari 2 sekte abadi memiliki kekuatan abadi tingkat menengah. Ini berarti lelaki tua ini adalah makhluk abadi tingkat tinggi. Sampai sekarang, hanya klan Xuan Yuan, klan Yuan, dan sekte Wild Beast Immortal yang dikenal sebagai makhluk abadi tingkat tinggi. Gerbang naga tidak menempatkan kita pada 2 sekte abadi di mata mereka. Kita tidak bisa membiarkan dendam ini pergi begitu saja. Bukan hanya dendam ini, ada juga masalah sekte abadi bawaan. Jika bukan karena Raja Naga, kami dapat sepenuhnya memonopoli pil obat di seluruh Jianghu di masa depan. Pengaruh kita bisa melampaui pengaruh klan Xuan Yuan dan klan Yuan. Juga, kita bisa meningkatkan kekuatan pertempuran mengerikan dari iblis pohon, makhluk abadi tingkat menengah. Kedua pemimpin dari 2 sekte abadi menggeram dengan suara rendah, mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Mereka telah memutuskan bisnis mereka dan salah satu kekuatan pertempuran kuat sekte abadi mereka. Sekarang, mereka bahkan telah membunuh 10 murid paling menonjol dari 2 sekte abadi mereka, menjadikan 2 sekte abadi, pengobatan suci dan dokter suci, kehilangan wajah. Belum lagi di masa lalu, Raja Naga bahkan pernah menghancurkan klan yang mereka tinggalkan di dunia nyata. Selain itu, mereka juga menduga bahwa para ahli dari sekte abadi yang dikirim terlebih dahulu sebelum mereka muncul di dunia nyata juga telah dibunuh oleh Raja Naga. Semua jenis kebencian sudah menjadi tidak dapat didamaikan antara kedua belah pihak. Wajah sekte obat suci dan obat suci abadi kita telah ditampar berkali-kali oleh gerbang naga. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Kalau tidak, sekte abadi di dunia akan berpikir bahwa kita adalah 2 sekte abadi yang bisa dianggap enteng. Seorang lelaki tua berjubah merah menyala terus berbicara dengan nada suram. Itu benar. Tolong beri kami perintah Anda, Grand Supreme. Kita harus memberi pelajaran yang bagus pada gerbang naga ini. Dewa abadi dari obat suci sekte obat suci abadi memandang pria tua di tengah dan bertanya dengan mata penuh amarah. Para murid gerbang naga ini semuanya berada di alam bayi. Jumlah total anggota paling banyak 100. Perjanjian Dewa Abadi tidak bisa dilanggar. Wajah patua itu penuh lemak, penuh keagungan dan dominasi. Bibirnya bergerak sedikit, dan suara bel yang keras terdengar.
Ini juga yang kami takutkan. Gerbang naga memiliki 70 hingga 80 pakar alam bayi, dan jumlah pakar hanya 20 hingga 30 lebih sedikit dari kita. Lagi pula, mereka tidak memiliki wilayah, jadi tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Dewa Abadi berkata dengan wajah muram. Semua murid berada di alam bayi, jadi gerbang abadi tanpa wilayah apapun membuat mereka tidak mungkin berurusan dengan mereka. Tidak, gerbang naga tidak memiliki wilayah atau properti apapun di masa lalu, tetapi menurut informasi yang saya terima, setelah pelelangan, gerbang naga akan membuka bengkel penempaan untuk menjual alat roh dan pil, dan melakukan pemurnian, alat roh dan pil. Pria tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Karena dia ingin memonopoli penyulingan pil obat dan alat roh di Jianghu, maka kita. Bibir dingin dewa setengah baya yang abadi meringkuk saat dia sedikit menyipitkan matanya. Kejahatan gerbang naga tidak bisa dimaafkan. Jangan ragu. Pria tua yang berdiri di tengah perlahan mengangkat kepalanya. Klan Spike yang berbahaya telah membentuk klan Spike yang berbahaya untuk melakukan pembunuhan dan menerima pembunuhan apapun. Klan Spike yang berbahaya juga tidak memiliki banyak anggota klan. Mereka mirip dengan gerbang naga. Kami akan membayar mereka untuk bertindak. Pembunuhan klan Spike yang berbahaya, bersama kami, akan dieksekusi. Jika mereka menyinggung sekte surgawi dokter suci pengobatan suci kita, bunuh mereka. Di masa depan, kami akan membuat mereka tidak mungkin mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri. Mata lelaki tua itu berbinar dan suaranya bergema di seluruh aula. Siapapun yang berani memprovokasi kita akan dibunuh. Ya, Yang Mulia, niat membunuh melonjak di mata yang abadi. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh aula. Raja Naga, Pulau Terapung telah dibangun kembali oleh Sekte Langit Boneka. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Pada saat ini, Mo Qinglong berkata kepada Wang Xian ketika dia baru saja kembali ke kota Jiang. Ayo pergi dan lihat. Tidak boleh ada kesalahan dalam lelang gerbang naga dalam 3 hari. Mata Wang Xian berkedip. Setelah pelelangan berhasil, itu berarti setengah dari bengkel penempaan gerbang naga berhasil. Setelah bengkel tempa berada di jalur yang benar, tata letak di darat akan selesai. Saat itu, dia bisa langsung memasuki lautan dan mulai memasuki lautan luas, menyapu seluruh lautan. Pada saat itu, Istana Naga akan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Naga, lihat, ini rumah lelang gerbang naga kami. Seluruh rumah lelang dibagi menjadi 3 tingkat, dan dapat menampung 3.000 orang. Peralatan di dalamnya semuanya dibuat oleh Sekte Boneka Abadi. Semuanya sangat nyaman. Selain itu, ada 2 toko di sebelah rumah lelang. Salah satunya adalah toko alat roh, dan yang lainnya adalah toko pil obat. Ini juga bisa dianggap sebagai toko utama bengkel penyulingan kami. Raja Naga, kamu perlu mengeluarkan beberapa senjata spiritual dan ramuan dan menempatkannya di toko. Barang yang ditempatkan di toko tidak boleh bertentangan dengan barang yang dilelang. Namun, pasti ada harta karun yang bisa melindungi toko. Saat tiba di Pulau Terapung, Mo Qinglong memperkenalkan barang-barang itu kepada Wang Xian. Wang Xian menilai seluruh Pulau Terapung dan mengangguk puas. Pulau ini direnggut oleh Sekte Boneka Langit pada awalnya. Setelah itu, dikirim dengan patuh. Wang Xian menyukai teknik boneka yang kuat dari Sekte Boneka Langit. Mereka menggunakannya untuk membangun rumah dan barang khusus. Itu pasti puluhan kali lebih baik daripada bangunan modern. Oleh karena itu, Wang Xian memberikan beberapa hadiah kepada Sekte Boneka Langit dan meminta mereka untuk membantu membangunnya. Sekte Boneka Langit secara alami sangat bersedia membantu. Bagian timur Pulau Terapung dibangun menjadi rumah lelang gerbang naga. Bagian barat dibangun menjadi tempat bersantai. Ke depan, saat dia melaut, dia tidak perlu lagi menggunakan kapal. Dia bisa langsung mengendalikan Pulau Terapung untuk mengapung. Baiklah, biarkan aku membuat beberapa persiapan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia berputar mengelilingi Pulau Terapung. 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari ini, Wang Xian menerima kabar baik. Seorang Jiaya telah menembus ke alam abadi. Awalnya, dia berada di tahap bayi. Tubuhnya masih mengandung energi atribut api agung yang belum dia cerna. Setelah mengalami banyak pertemuan kebetulan, dia juga mengambil langkah ini. Wang Xian tidak terlalu terkejut bahwa seorang Jiaya telah memasuki tahap abadi. Sekarang, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu juga bisa memasuki tahap abadi kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk Hui berkepala 9. Berikutnya adalah Ao Udang dan Ao Nu. Di Istana Naga, setidaknya ada 4 hingga 5 orang lain yang bisa memasuki tahap abadi kapan saja. Selain itu,
Setelah mayat makhluk air tingkat abadi dikirim kembali ke Istana Naga, ia akan segera dapat melahirkan satu atau bahkan dua dewa abadi di Istana Naga. Segera, dewa abadi dari Istana Naga akan mendekati 20. Apakah pulau terapung dari Gerbang Naga ada di depan kita? Ini adalah pulau legendaris. Lelang Gerbang Naga. Kali ini, saya ingin melelang pil obat kelas 7. Selama saya memiliki pil obat kelas 7 ini, saya akan dapat menembus ke dunia bayi. Saya ingin membeli ikan bintang bumi sebagai hadiah untuk kakek buyut saya. Haha. Lelang Gerbang Naga ini terlalu megah. Itu adalah senjata roh tingkat abadi. 5 di antaranya akan dilelang sekaligus, dan ada 3 set senjata roh. Gerbang Naga terlalu kaya. Lihat, itu adalah dewa abadi dan murid dari Sekte Natural Bone Immortal. Saya mendengar bahwa Gerbang Naga dan Sekte Abadi yang lahir alami bekerja sama. Di masa depan, bengkel penempaan Gerbang Naga akan menyediakan ramuan roh. Mereka adalah para pemimpin Sekte Ming King Immortal dan Sekte Wayang Abadi. Ada juga dewa abadi dari klan Xuan Yuan. Begitu banyak dewa abadi ada di sini. 3 hari kemudian, di pagi hari, lelang Gerbang Naga telah menimbulkan kegemparan di situs web Jianghu selama 3 hari terakhir. Lelang Gerbang Naga adalah lelang pertama dalam sejarah semua Sekte Abadi. Itu juga lelang paling megah. Itu adalah artefak langit, set artefak roh level 12, dan ramuan level 7. Dengan item seperti itu sudah cukup untuk menarik perhatian para makhluk abadi. Selain itu, selama 3 hari ini, pelelangan Gerbang Naga juga mengumpulkan banyak harta yang dilelang. Sebagai rumah lelang, bukan hanya rumah lelang yang melelang barang-barang itu sendiri. Faktanya, sebagian besar rumah lelang hanya melelang barang yang dikirim oleh orang lain. Meskipun sebagian besar barang di rumah lelang Gerbang Naga diambil oleh Wang Xian sendiri, dia juga mengumpulkan cukup banyak barang bernilai tinggi. Dia akan mengambil sejumlah komisi untuk membantu mereka melakukan pelelangan. Harta berharga dan 3 hari publisitas telah menarik semua murid Sekte Abadi dan bahkan yang abadi. Di pagi hari, bahkan ada banyak murid Sekte Abadi yang datang ke Pulau Terapung. Wang Xian berdiri di samping pintu masuk Pulau Terapung dan memandangi makhluk abadi yang masuk sambil tersenyum. Hanya dalam setengah jam, 7 makhluk abadi dari Sekte Abadi telah tiba. Orang bisa membayangkan daya tarik artefak abadi, set ki roh, dan ramuan kelas 7. Di sekitar mereka, para anggota Gerbang Naga menjaga setiap posisi untuk memastikan keselamatan mereka. Ao Jian juga bertanggung jawab. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Pulau Terapung dianggap sebagai wilayah Gerbang Naga, sehingga Dewa Abadi Gerbang Naga dapat bergerak secara langsung. 2 toko di sebelah rumah lelang bisa membeli pil dan alat roh. Apalagi jika Anda memiliki materi, Anda dapat membantu memalsukannya secara gratis. 2 set bahan logam dapat digunakan untuk menempa 1 alat roh, 3 set ramuan roh, dan 4 pil untuk Anda. Itu terlalu cocok. Saya mendengar bahwa di masa depan, Gerbang Naga akan membuka toko tempa di kota-kota nyata di sebelah kota-kota besar Gerbang Abadi. Anda dapat membeli pil kelas 5, 6, dan bahkan 7 di sana. Hal yang sama berlaku untuk alat roh. Selain itu, Anda juga bisa membawa bahan sendiri. Dewa abadi dari Sekte Dewa Binatang Liar memimpin favorit surga peringkat kedua, Shou Tian. Dan selusin murid ke Pulau Terapung. Seorang murid berkata dengan binar di matanya. Sekte Wild Beast Immortal mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak pandai alkimia dan alat pemurnian. Akibatnya, mereka sangat membutuhkan alat roh dan pil obat. Kalau memang dengan harga segini, maka sangat cocok. Lelang ini akan melihat apakah ada alat roh yang cocok untuk saya. Jika tidak ada, maka saya hanya dapat menemukan bahan untuk bengkel penempaan Gerbang Naga untuk disempurnakan. Dewa abadi yang tinggi dan kokoh itu perlahan menganggukkan kepalanya. Ikan bintang bumi dijual di toko itu. Mereka dapat ditukar dengan pil obat dan ramuan roh dengan harga yang sama, atau dapat dibeli dengan batu roh. Ada total 500 dari mereka. Itu terlalu gila. Gerbang Naga terlalu kaya. Tidak heran mereka dapat memelihara begitu banyak murid yang kuat. Dengan sumber daya seperti itu dan kurang dari 100 murid, mereka secara alami dapat mengasuh banyak kultivator alam bayi. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Toko yang menjual artefak spiritual memiliki artefak spiritual kelas 13. Itu terlalu mengagumkan. Mereka mengeluarkan artefak langit dan menjualnya dengan harga yang sudah ditentukan bahkan tanpa melelangnya. Seruan dan seruan terdengar satu demi satu. Semua orang bergegas menuju toko ikan bintang bumi, toko artefak spiritual, dan toko ramuan. Pulau Terapung ini hanyalah sebuah harta karun.
Bahkan mata para celestial terbakar oleh gairah. Mereka sangat ingin merebutnya. Segera, 5 hingga 6.000 orang berkumpul di pulau terapung itu. Ini karena persyaratan yang ditetapkan oleh Wang Xian. Jika seseorang ingin memasuki pulau terapung, seseorang harus memenuhi salah satu dari dua syarat. Yang pertama adalah memiliki kekuatan setidaknya setengah langkah alam bayi. Syarat kedua adalah memiliki 50.000 batu roh atau barang senilai 50.000 batu roh. Kalau tidak, lebih dari 100.000 orang atau bahkan lebih akan mengalir ke pulau terapung. Lagi pula, lelang gerbang naga saat ini merupakan lelang termegah di dunia persilatan, dengan nilai barang tertinggi. Hehe, setelah pelelangan ini, sumber daya yang akan saya peroleh setidaknya akan bisa naik ke level abadi tingkat tinggi. Pada saat itu, di antara semua sekte abadi, tidak akan ada lebih dari 5 orang yang bisa menandingi kekuatan bertarungku. Pada pukul 9.30, 5 hingga 6.000 orang berkerumun di sekitar 3 toko di pulau terapung itu. Barang-barang dari 3 toko, pil obat, alat roh, dan ikan bintang bumi, pada dasarnya tersapu bersih. Rumah lelang dibuka tepat waktu saat ini, dan orang-orang berkerumun masuk. Hanya ada 3.000 kursi di rumah lelang, dan hampir separuh orang harus berdiri di belakang. Namun, banyak seniman bela diri tidak memiliki banyak keberatan. Lagi pula, 90% dari mereka tidak ada di sini untuk melelang barang, tapi untuk menonton pelelangan akbar ini. The Immortals memiliki kamar pribadi mereka sendiri di lantai 2 dan 3. Peng, semuanya, tenang. Mo Qinglong berdiri di panggung pelelangan dan berteriak pelan. Dia memegang palu di tangannya dan suaranya bergema di hati setiap orang. Wang Xian, Xiao Yu, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya berada di kamar pribadi di lantai 3. Mereka semua melihat ke bawah dengan senyum di wajah mereka. Pembangkit tenaga abadi setengah langkah masih sangat mengintimidasi. Merasakan aura samar Mo Qinglong, seluruh rumah lelang langsung terdiam. Terima kasih semua telah datang untuk berpartisipasi dalam lelang pertama yang diadakan oleh rumah lelang gerbang naga kami. Penawar tertinggi akan mendapatkan item tersebut dan dapat membayar dengan ramuan dan batu roh. Tanpa basa-basi lagi, item pertama yang akan dilelang adalah artefak spiritual kelas 13, artefak immortal. Mo Qinglong melambaikan tangannya, dan pedang panjang yang tajam terbang dari belakangnya. Pedang spiritual memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan seluruh pedang itu sangat tajam. Beberapa ahli alam bayi setengah langkah bahkan merasakan cahaya pedang yang menusuk tulang. Itu menyebabkan ketakutan di hati mereka. Mendesis. Semua juru lelang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan memiliki ekspresi kaget di wajah mereka, dan semua murid dari sekte abadi yang memegang pedang menatap pedang spiritual yang mengambang di panggung pelelangan dengan mata yang berapi-api. Itu adalah artefak abadi, artefak roh yang bahkan diminati oleh makhluk abadi. Itu sebenarnya yang pertama dilelang. Saat ini, tidak ada harga di pasaran untuk artefak abadi karena tidak ada yang menjual artefak abadi. Harga awalnya adalah 800.000 batu roh, atau setara dengan pil obat. Mo Qinglong mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan senyum di wajahnya. 800.000. Setelah mendengar harga ini, semua orang menghirup udara dingin. 800.000. Dari segi nilai senjata dewa yang abadi, itu tidak terlalu mahal. Namun, selain dewa abadi, siapa yang mampu membeli 800.000? Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan senjata dewa abadi pertama. Baru saja, saya melihat total 12 dewa abadi memasuki kamar pribadi di lantai 2 dan 3. Seorang ahli tahap bayi yang memegang senjata dewa abadi dapat bersaing dengan ahli dewa abadi setengah langkah. Murid dari sekte abadi menatapnya dengan mata membara. 800.000. Seorang pria muda yang duduk di aula mengangkat tangannya dengan angkuh dan berteriak. Tempat ketujuh dalam kompetisi kebanggaan surga ini, keturunan dewa abadi dari jalan pemenggalan abadi, dia benar-benar terlalu kaya. 800.000 batu roh, ya ampun. Murid dari sekte abadi menatap pemuda itu dengan wajah iri. 850.000. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar, sekali lagi mengejutkan semua orang di pelelangan. Itu adalah tetua agung dari 9 sekte abadi teratas, eksistensi di alam dewa abadi setengah langkah. Semua orang menoleh dan berkata dengan mata berbinar. 900.000. Dalam waktu kurang dari 10 detik, suara lain terdengar. Semua murid menoleh dan melihat karakter Ji di pakaiannya, dan hati mereka bergetar. Itu adalah pakar tingkat atas lainnya yang setengah langkah menjauh dari alam dewa abadi. 100. Semua orang terkejut selama lebih dari 10 detik ketika suara berwibawa datang dari lantai 2.
Dewa abadi telah bergerak. Semua orang mendongak, mata mereka bersinar. Senjata Dewa Abadi adalah senjata roh paling top di dunia. Ada sekitar 100 Dewa Abadi yang dikenal di semua sekte abadi di Jianghu. Di antara 100 makhluk abadi dan dewa, lebih dari setengahnya tidak memiliki artefak dewa dan dewa. Hanya prajurit yang mengolah atribut air dan api yang dapat menyempurnakan artefak. Di antara semua sekte abadi, yang bisa menyempurnakan artefak adalah Sekte Abadi Yongchang, Sekte Abadi Banjir Besar, 9 Sekte Abadi Teratas, Sekte Abadi Bela Diri Sejati, dan Sekte Abadi Obat Suci. Dibandingkan dengan sekte abadi lainnya, keempat sekte abadi ini lebih baik dalam menyempurnakan artefak roh. Sekte abadi boneka lainnya, klan Yuan, dan klan Suanyuan juga memiliki beberapa murid yang berspesialisasi dalam elemen api untuk mempelajari seni memurnikan senjata. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menyempurnakan senjata dewa abadi. Di seluruh Jianghu, tidak lebih dari 5 master artefak hebat yang bisa menyempurnakan senjata dewa abadi. Namun, jika master artefak hebat biasa ingin menyempurnakan senjata roh, mereka tidak hanya membutuhkan bahan yang cukup, tetapi mereka juga membutuhkan waktu yang lama. Menyempurnakan alat spiritual abadi mungkin memakan waktu beberapa bulan, dan ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Alat spiritual abadi berbeda dari alat roh biasa. Mereka perlu mengukir susunan, atau rune. Dalam hal kerumitan, mereka puluhan kali lebih rumit dari alat roh biasa. Selain itu, ada poin lain yang sangat penting. Jika seseorang ingin menguasai rune arai sangat jarang. Beberapa master artefak hanya bisa menguasai susunan tongkat, jadi mereka hanya bisa memalsukan tongkat. Pedang dan pedang tidak bisa ditempa. Jika Wang Xian tidak mendapatkan banyak rune formasi dari Feng Luan, akan sangat sulit baginya untuk memalsukan artefak abadi. Untuk master artefak biasa, sudah mengesankan memiliki 5 hingga 6 rune formasi. Hanya permaisuri dari benua luar biasa, Feng Luan, yang memiliki 40 hingga 50 formasi rune. Saat ini, banyak artefak langit diturunkan dari sekte abadi sebelumnya. Nilai artefak langit jauh melebihi imajinasi Wang Xian. 1.100.000. Artefak langit lainnya bergerak, menyebabkan kelompok murid sekte abadi yang duduk di aula terdiam. Mereka hanya bisa menyaksikan tembakan besar memperebutkan mereka. Haha, aku tidak menyangka artefak langit bisa dijual dengan uang sebanyak itu. Dengan ini, saya dapat menyelesaikan transformasi pertama paling lama dalam waktu setengah tahun. Wang Xian melihat pelelangan di bawah dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Artefak surgawi yang bahkan belum mencapai level senjata rusak sebenarnya dijual lebih dari 1 juta batu roh tingkat rendah. Ada begitu banyak orang idiot. Suara dingin dan menghina datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat Feng Luan menduduki tubuh Guan Suking. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, batu roh tingkat rendah. Ada batu roh kelas menengah dan kelas atas di benua transendensi Anda. Bagaimana Anda memalsukan artefak langit? Kekuatanmu terlalu lemah. Feng Luan berkata dengan dingin dan arogan dengan wajah tanpa ekspresi. Wang Xian mengerutkan bibirnya. Kelima gadis di samping sudah terbiasa melihat Guan Suking tiba-tiba berubah menjadi seseorang. Ketika kamu dan aku mencapai alam transendensi, aku akan memberitahumu. Pada saat itu, saya ingin Anda membantu saya membangun kembali tubuh saya. Ekspresi dingin Feng Luan sedikit mereda saat dia berkata pada Wang Xian. Baiklah, tentu saja tidak ada masalah. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia terus melihat ke bawah. Membantu Feng Luan membangun kembali tubuh fisiknya secara alami akan membantu Su King pulih juga. Saat ini, kedua jiwa mereka menempati tubuh fisik yang sama. Di lain waktu, itu baik-baik saja. Namun, ketika mereka bertepuk tangan dengan penuh kasih di tempat tidur, jiwa mereka berdua akan berubah dari waktu ke waktu. 1. Sebentar, itu masih Guan Suking. Detik berikutnya, itu adalah Feng Luan. Namun, Wang Xian merasakan kegembiraan yang aneh terhadap situasi ini. Permaisuri. Gaga. Artefak langit pertama dijual dengan harga 1,5 juta. Harga ini jauh melebihi ekspektasi Wang Xian. Pada saat yang sama, itu juga mengejutkan para murid sekte abadi di aula. 1,5 juta batu roh. Jumlah batu roh yang begitu mengerikan sudah cukup untuk menciptakan beberapa pembangkit tenaga listrik tahap bayi. Ketika seniman bela diri berkultivasi dengan batu roh, kecepatan kultivasi mereka 7 hingga 8 kali lebih cepat dari biasanya. Dengan 1,5 juta batu roh, mereka pasti bisa menciptakan cukup banyak pembangkit tenaga bayi. Namun, nilai artefak abadi tidak dapat diukur dengan cara ini.
Ada perbedaan besar antara dewa abadi dengan artefak abadi dan dewa tanpa artefak abadi. Pedang roh pertama dilelang untuk item pertama. Itu dilelang dengan harga yang mengerikan oleh jalan pembunuhan abadi dewa abadi. Setelah itu, nilai item kedua turun. Itu adalah pil obat tingkat 6, pil obat yang sangat berguna untuk atribut apapun dari seniman bela diri. Meskipun nilai pil obat kelas 6 jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan barang abadi, ada banyak orang yang bersaing untuk itu. Satu tawaran demi satu, menyebabkan pil obat kelas 6 dijual dengan harga 50.000 batu roh. Setelah itu, satu demi satu item dengan cepat dilelang. Setiap item diperebutkan oleh banyak seniman bela diri. Ada total 5 hingga 6.000 seniman bela diri yang datang, dan semuanya relatif kuat dan memiliki banyak batu roh. Masing-masing dari mereka dapat membeli pil obat kelas 6. Suasana pelelangan sangat panas. Artefak langit, set artefak spirit, dan ramuan kelas 7 telah menjadi item dengan persaingan paling ketat dalam pelelangan ini. Ketika pelelangan mencapai klimaksnya, mata para murid Sekte Langit berbinar saat mereka meneriakkan tawaran mereka satu persatu. Wang Xian, yang sedang duduk di kamar pribadi di lantai 3, menunjukkan senyuman di wajahnya. Lelang ini telah menghasilkan keuntungan besar. Senjata roh itu disempurnakan dari bahan yang diperoleh Wang Xian dari Kualiyu. Tidak ada biaya yang terlibat. Bahan yang digunakan untuk memurnikan senjata di Kualiyu jelas jauh lebih unggul dari yang ada di dunia lain. Dia telah mendapatkan banyak material level 13. Jika bahan-bahan ini digunakan untuk menyempurnakan artefak langit level 13, setidaknya akan ada lusinan. Belum lagi, ada lebih banyak material level 12. Artefak spiritual memiliki akumulasi materialnya sendiri. Eliksir memiliki bahan yang disediakan oleh Sekte Langit yang lahir alami. Di masa depan, akan ada aliran sumber daya yang tak ada habisnya. Wang Xian berbaring di kursi dengan ekspresi puas. Satu demi satu item dilelang. Ketika artefak surgawi terakhir dibeli oleh seorang surgawi, lelang pertama gerbang naga dianggap telah berakhir dengan sukses. Sekelompok murid Sekte Langit berjalan keluar dengan wajah gembira dan mengobrol satu sama lain. Bahkan jika orang-orang yang datang ke pelelangan hari ini adalah yang paling elit di antara para murid gerbang abadi, mata mereka masih menyala kegirangan saat mereka membicarakannya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak barang berharga. Perjalanan ini sangat berharga. Barang-barang yang diambil gerbang naga untuk dilelang kali ini terlalu berharga. TSK, sayang sekali aku tidak mampu membelinya. Cek, saya, seorang ahli dunia bayi yang bermartabat, berpikir bahwa saya sangat kaya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya dapat merebut pil obat kelas 7 tanpa merebut orang lain. Lihat, set alat roh dibeli oleh keturunan dewa abadi dari klan Ji. Sekarang aku memakainya, auraku langsung meningkat banyak. Lelang selanjutnya 2 bulan lagi. Saat itu, masih akan ada alat dewa yang abadi. TSK, dalam 2 bulan ini, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan batu roh. Saya harus membeli barang yang berguna untuk kultivasi saya. Murid Sekte Immortal keluar dengan sedikit penyesalan. Sebagian besar seniman bela diri pergi dengan tangan kosong. Mata mereka terbakar dengan gairah saat mereka pergi. Orang tidak bisa membayangkan betapa kesalnya mereka. Wang Xian berdiri di lantai 3 rumah lelang dan menyaksikan sekelompok seniman bela diri pergi dengan senyuman di wajahnya. Raja Naga. Pada saat ini, Mo Qinglong masuk ke ruangan dan berteriak dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Seorang abadi dari klan Ji mengeluarkan 4 pil kelas 8 dengan imbalan artefak langit. Namun, pil ini sedikit tidak berguna. Dia mengeluarkan 500.000 batu roh lagi untuk memberi kompensasi kepada kita. Selain itu, kami telah memperoleh total 5,3 juta batu spiritual, 50 ramuan kelas 6, dan 13 ramuan kelas 7 dalam pelelangan ini. Serta semua jenis ramuan spiritual kelas 6, kelas 7, dan bahkan kelas 8. Mo Qinglong menyerahkan cincin interspatial kepada Wang Xian. Bisakah Dragon Gate E dibuka untuk bisnis besok? Wang Xian mengambil cincin interspatial dan bertanya dengan binar di matanya. Ya, Raja Naga, tolong serahkan semua ramuan dan artefak spiritual kepada saya. Kami akan dapat membuka untuk bisnis besok. Selain itu, kami telah mempublikasikan Dragon Gate E. Total ada 8 kota. 8 toko akan dibuka untuk bisnis besok pada waktu yang sama. Mo Qinglong mengangguk dan berkata, baiklah, memanfaatkan popularitas rumah lelang gerbang naga, kami akan membuka bisnis langsung besok. Kita harus memastikan keamanan setiap toko. Kirim 4 anggota gerbang naga untuk menjaganya.
Wang Xian berkata perlahan. Itu Raja Naga. Saya akan menghadapinya sekarang. Mo Qingyue membungkuk dan segera keluar. Xiao Xian, setelah bengkel penempaan gerbang naga didirikan, kekuatan istana naga kita akan sangat meningkat dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, tidak ada sekte abadi lain yang akan menjadi tandingan kita. Lan Qingyue memeluk lengan Wang Xian dengan gembira. Tentu saja, Wang Xian mengangguk dengan percaya diri. Ayo pergi ke area hiburan di sisi lain Pulau Terapung. Kalian bersenang-senang di sana. Saya ingin meningkatkan kekuatan saya. Ayo, saya melihat modifikasi setelah kemarin. Itu terlalu indah. Sekelompok gadis berjalan menuju area lain di Pulau Terapung dengan gembira. Wang Xian datang ke salah satu villa dengan luas 1000 meter. Dia mengeluarkan pil dari cincin interspatialnya. Pil ini cukup untuk meningkatkan energi nagaku sebesar 100 hingga 200 juta. Mata Wang Xian berbinar saat dia melemparkan pil ke mulutnya satu persatu. Nama Wang Xian, ras 5 elemental Divine Dragon, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat 9. Energi naga 84.000, 3.421 per 100 miliar. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi energi naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Teknik pemurnian api, gunakan api asal untuk memurnikan semua makhluk hidup. Teknik pemurnian air, gunakan teknik pemurnian air untuk menyempurnakannya untuk bersenang-senang. Keterampilan tempur klon air, dasar, Blade Storm, menengah, air instan, dasar. Mengaum. Di lantai atas villa, Wang Xian berubah menjadi tubuh naga dewa. Jumlah energi naga yang sangat besar memungkinkan tubuhnya mencapai ukuran 15 meter. Aura menakjubkan yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Saat dia merasakan kekuatan di tubuhnya, senyuman muncul di wajah Wang Xian. Unggul abadi. Setelah mengkonsumsi semua ramuan, energi naganya telah mencapai 840 juta. Dia hanya berjarak 160 juta dari menyelesaikan transformasi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi wujud manusianya. Dia membuka mulutnya sedikit dan 3 mutiara naga level 13 muncul di depannya. Mutiara naga api, mutiara naga kayu, dan mutiara naga air. Semuanya telah mencapai level 13. Satu mutiara naga saja bisa menyaingi makhluk abadi yang lebih rendah. Aku masih membutuhkan 2 mutiara naga lagi. Saya harus mengumpulkannya sesegera mungkin. Selain itu, dengan kekuatanku, aku bahkan bisa melawan 2 tetua agung dari klan Xuan Yuan dan klan Yuan. 790